Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Anodela, NIM 20042238 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil presentasi yang telah saya buat mengenai pemahaman saya tentang trias politika. Fungsi-fungsi pemerintahan terbagi menjadi 3. Yang pertama, legislatif atau rulemaking, yang berfungsi untuk membuat undang-undang. Yang kedua, eksekutif atau rule application, yang berfungsi untuk pelaksanaan undang-undang. Yang ketiga, yudikatif atau rule education, yang berfungsi untuk pengawasan pelaksanaan undang-undang. Selanjutnya, saya akan membahas tentang fungsi-fungsi pemerintahan tersebut secara lengkap. Yang pertama, lembaga eksekutif. Dalam arti luas, lembaga eksekutif adalah kepala negara atau kepala pemerintahan, pegawai pemerintahan, birokrasi dengan tugas penegakan hukum atau aturan, menginisiasi kebijakan serta melakukan hubungan internasional. Dalam arti sempit, sebagai simbol persatuan negara serta penyedia kepemimpinan dalam sistem politik. Selanjutnya, lembaga legislatif. Lembaga legislatif merupakan lembaga atau dewan yang mempunyai tugas serta wewenang membuat atau merumuskan undang-undang dasar yang ada di sebuah negara. Selain itu, lembaga legislatif juga diartikan sebagai lembaga legislator, yang mana jika di negara Indonesia lembaga ini dijalankan oleh Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Selanjutnya, lembaga yudikatif. Suatu lembaga yang berfungsi mengadili penyelewengan pelaksanaan konstitusi dan peraturan perundang-undangan secara luas serta bersifat independen dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Di Indonesia, fungsi lembaga yudikatif ini dijalankan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Baiklah, selanjutnya, pemisahan kekuasaan menurut Gabriel A. Almond. Menurut Gabriel A. Almond, pemisahan kekuasaan terbagi menjadi 3. Yang pertama, rulemaking function, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah berfungsi menjalankan peran sebagai pembuat undang-undang. Yang kedua, rule application function, bahwa Presiden menjalani fungsi ini. Yang ketiga, rule adjudication function, bahwa Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang menjalankan fungsi ini. Selanjutnya, ada 4 kategori perwakilan. Yang pertama yaitu independen. Independen merupakan prinsip kepentingan publik yang diperjuangkan tidak tergantung rakyat atau pemerintah. Yang kedua, partai. Partai merupakan prinsip perjuangannya sesuai dengan program yang telah digariskan oleh partai. Yang ketiga, rakyat. Rakyat memperjuangkan kepentingan rakyat, akuntabilitas pada konstituen. Yang keempat, pemerintah. Mewakili kepentingan pemerintah, orientasinya hanya sebagai kepanjangan tangan pemerintah. Selanjutnya, hakikat fungsi legislatif. Hakikat fungsi legislatif terbagi menjadi 3. Yang pertama, upaya mencegah terjadinya absolutisme pemerintahan. Yang kedua, adanya unsur pengawasan atau check and balance dan mendampingi eksekutif. Yang ketiga, fungsi kontrol atau tertib, teratur, sustainable, efektif, dan efisien. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem lembaga yudikatif negara demokratis. Sistem lembaga yudikatif negara demokratis terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu sistem common law atau negara Anglo-Saxon. Sistem hukum yang berkembang di negara Inggris. Sistem berpedoman pada prinsip bahwa selain undang-undang yang dibuat oleh parlemen, juga berpedoman pada peraturan lain yang merupakan common law atau keputusan yang terdahulu dibuat oleh hakim. Keputusan ini disebut dengan istilah case law atau judgment law atau hukum buatan hukum hakim.
Yang kedua, yaitu sistem civil law atau hukum perdata umum. Sistem hukum yang berpedoman pada hukum yang sudah ditetapkan. Sistem ini menyangkut faham positivisme, perundangan atau legalisme yang berpendapat bahwa undang-undang menjadi sumber hukum satu-satunya. Sistem ini berlaku di negara Perancis. Baiklah, itulah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.